Melalui pertempuran yang sangat sengit, akhirnya Kratumpe telah dikalahkan. Mengingat sifat Buddha yang sangat welas asih, Sun Gokong mengampuninya dan membiarkannya untuk pergi. Namun sebelum pergi, mereka pun sempat dipermalukan. Mereka dipaksa untuk mengakui kesalahannya, menyuruhnya minta maaf hingga bersujud. Setelah meninggalkan negeri Luosa, Kratumpe terus mengatakan kalau dia ingin balas dendam, sampai dia kehabisan tenaga dan kembali ke wujud semula. Mengingat Ratu Siluman sangat baik kepada Kratumpe, Dewa Alis Kuning pun menggendongnya dan berniat membawanya ke negeri Siluman untuk meminta bantuan. Setelah sampai di negeri Siluman, ternyata Ratu Siluman Ular benar-benar menolong Kratumpe. Setelah itu, dia mulai menceritakan masa lalunya. Pada 500 tahun yang lalu, dia adalah seekor peri burung yang bersama Panglima Kera. Dan cerita tentang kematiannya itu tidak benar. Saat migrasi musim dingin, dia dihadang oleh seekor siluman ular. Siluman ular ini sangat tergila-gila dengan kecantikan peri burung. Namun peri burung menolaknya karena dia telah jatuh cinta kepada Panglima Kera. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tidak terima cintanya ditolak, dia pun mengutuknya sehingga peri burung kini juga menjadi siluman ular. Dengan wujud seekor ular, peri burung pun kembali ke pavilion. Akan tetapi, tentu penduduk tidak mengenalinya. Mereka mengusirnya dan melemparinya dengan batu. Merasa sudah tidak punya tempat lagi, peri burung pun setuju untuk menikahi siluman ular. Namun di malam pertamanya, peri burung menggigit anunya hingga putus, kemudian mengambil pil silumannya dan berhasil menguasai negeri siluman. Setelah selesai bercerita, Ratu Siluman Ular lalu mengajak Kratumpe untuk menemui para anak buahnya. Di depan semuanya, kini dia pun mengangkat Kratumpe sebagai raja dari negeri siluman. Namun Kratumpe mengatakan kalau dirinya masih belum puas. Dia masih ingin balas dendam kepada Sun Gokong karena merasa bahwa dirinya kali ini benar-benar dipermalukan. Kemudian Siluman Ular mengingatkan bahwa Sun Gokong itu sangat sakti. Tidak akan ada gunanya mencoba mengalahkannya. Namun Kratumpe tidak mendengarkan hal itu. Dia tetap bersikukuh untuk membalaskan dendamnya. Di sisi lain, di pihak Sun Gokong, semuanya sedang berpesta pora. Gumoong menggelar pesta pernikahan untuk siluman gagak yang akan menjadi istri keduanya. Kita kembali ke negeri siluman. Terlihat Ratu Siluman Ular yang berusaha menghibur Kratumpe. Namun sedikit pun Kratumpe tidak bergeming. Ia masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan Sun Gokong. Ditambah lagi, ketika dia melihat dengan cermin sakti, terlihat Sun Gokong yang sedang berpesta pora seakan-akan sedang menikmati kemenangannya. Lalu dengan penuh emosi Kratumpe mengatakan kalau dia akan memimpin pasukan untuk menyerang negeri Luosa. Namun Ratu Siluman melarangnya. Menurutnya, hal itu sangat beresiko. Sun Gokong tidak cuma bisa memukul pil siluman keluar, bahkan dapat membunuh Kratumpe. Akan tetapi, rasa dendam di dalam hatinya kian membara, hingga dia tertidur dan memimpikan apa yang selama ini dia idam-idamkan. Dia dapat mengalahkan Sun Gokong dan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Namun dia harus menelan kenyataan pahit karena itu semua memang cuma mimpi. Kemudian dia meluapkan emosinya kepada siluman mimpi karena secara diam-diam ternyata dialah yang memanipulasi mimpinya. Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk menyenangkan Kratumpe. Malam harinya, dia kembali bermesraan dengan Ratu Siluman Ular. Di tengah pembicaraan mereka, Ratu Siluman memberikan suatu pengakuan, yaitu untuk melatih kekuatan pil siluman hingga dapat mengalahkan Sun Gokong dibutuhkan waktu setidaknya 500 tahun. Jelas Kratumpe tidak bisa menunggu selama itu. Kemudian Ratu Siluman pun menawarkan suatu alternatif. Dia pun menjelaskan bahwa di dalam tubuhnya terdapat pil siluman ular. Jika pil siluman Kratumpe digabung dengan pil siluman ular miliknya, maka kekuatannya akan setara dengan berlatih 500 tahun. Singkat cerita, transfer pil pun dilaksanakan. Tentu hal ini bukan tanpa resiko. Dalam waktu yang cukup lama, Ratu Siluman Ular akan kehilangan seluruh kekuatannya karena pil silumannya telah diambil. Sementara itu, Sun Gokong dan yang lainnya sedang melanjutkan pestanya. Mereka semua mabuk-mabukan hingga tak ada yang sadarkan diri. Mereka semua terlelap hingga sama sekali tidak ada yang menyadari kedatangan Dewi Kuan Im. Tujuan dia datang kemari adalah untuk memperingatkan Sun Gokong bahwa dia akan menghadapi rintangan yang sangat berat. Hingga Dewi Kuan Im, bahkan Buddha Rulai sekalipun, tidak akan dapat membantunya. Namun hal itu sia-sia, karena kesadaran Sun Gokong saat ini sudah benar-benar hilang. Pagi pun telah tiba. Terlihat di atas tebing, Kratumpe sudah berhasil menyempurnakan kesaktiannya. Kini dia memiliki kekuatan yang levelnya jauh di atas Sun Gokong. Kemudian Ratu Siluman menjelaskan, meskipun kini kekuatan Kratumpe telah sempurna dan bahkan jauh melebihi Sun Gokong, namun ia tetap bisa dikalahkan. Hal itu dapat terjadi ketika kekuatan dari keenam pendekar digabungkan. Keenam pendekar itu adalah Siluman Kerbau, Putri Kipas, Siluman Gagak, Sun Gokong, dan Gajah Tingti. Namun untuk pendekar yang keenam, dia masih belum mengetahuinya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Parkit kecil sedang menyendiri di sebuah pantai. Tentu saja sudah jelas bahwa dia sedang memikirkan Sun Gokong. Namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan ketika dia melihat seekor elang sedang memburu kawanan kura-kura. Lalu dia mengusirnya dan berhasil menyelamatkan seekor kura-kura. Namun ternyata, kura-kura yang ia selamatkan adalah jelmaan dari siluman. Dia adalah istri Perdana Menteri kura-kura dari Istana Naga Laut Timur yang selanjutnya cukup kita sebut Paman Kura-kura. Sebagai tanda terima kasih, mereka lalu mengajak Parkit kecil pergi ke tempatnya. Karena terkenal sebagai ahli dalam meramal, lalu Parkit kecil meminta agar kisah cintanya dengan Sun Gokong diramal. Alih-alih meramalkan kisah asmaranya, ramalan malah mengatakan mengenai rintangan yang akan dihadapi Sun Gokong dalam perjalanannya ke barat.
Dalam ramalan dikatakan bahwa Sun Gokong akan kembali berhadapan dengan Kratumpe. Sun Gokong sendirian tidak akan mampu menghadapinya, sehingga untuk melawannya dibutuhkan gabungan dari keenam pendekar, yaitu tinju kerbau milik Gumoong, kipas pala milik Putri Kipas, mulut gagak milik Siluman Gagak, toya sakti milik Sun Gokong, dan tendangan Gajah Tingti. Sedangkan untuk pendekar keenam, Paman Kura-Kura juga sama sekali tidak tahu. Kemudian ia mengatakan kalau dengan 5 kekuatan pendekar saja sudah cukup untuk mengimbangi Kratumpe. Sebenarnya pendekar keenam adalah dirinya sendiri. Namun karena dia orang yang penakut, ia pun merahasiakannya karena dia sama sekali tidak ingin terlibat dalam pertarungan. Di sisi lain, Kratumpe naik ke kayangan. Dia bertemu dengan Nacha dan sempat bertarung dengannya. Namun jelas Nacha kalah telak. Tidak cuma bisa merampas bendera pengubah cuaca, Kratumpe juga berhasil menelannya. Setelah kembali dari Istana Naga Laut Timur, Parkit kecil pun menceritakan semuanya mengenai ramalan Paman Kura-Kura yang mengatakan bahwa Sun Gokong akan kembali berhadapan dengan Kratumpe. Ia juga mengatakan bahwa Kratumpe sekarang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dibutuhkan gabungan dari keenam pendekar untuk bisa menandinginya. Namun tidak ada satupun yang mempercayainya. Mereka malah mengatakan bahwa cerita dari Parkit kecil lebih mirip cerita dongeng. Tanpa menghiraukan peringatan dari Parkit kecil, rombongan Biksu Tong pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun Gumoong bersama kedua istrinya berencana mengantar rombongan Biksu Tong hingga beberapa ratus kilometer. Kratumpe yang terus mengawasi pergerakan mereka nampaknya sudah mulai kehilangan kesabaran. Namun mengingat pesan dari Ratu Siluman Ular bahwa sangat beresiko menyerang mereka ketika para pendekar sedang berkumpul. Menanggapi hal ini, Siluman Mimpi pun mengajukan suatu ide yang dapat memecah belah mereka. Malam harinya, semuanya pun tidur dengan nyenyak hingga Siluman Mimpi muncul dan memanipulasi mimpi mereka. Dalam mimpinya, Putri Kipas ditindas oleh Gumoong dan Siluman Gagak. Ya, pokoknya dia sangat tersiksa hingga dia tersadar dan membawa emosinya ke dunia nyata. Ketika emosinya telah memuncak, dia pun mengipas Siluman Gagak hingga terlempar. Akhirnya mereka berpisah dengan rombongan Biksu Tong untuk mencari Siluman Gagak karena Putri Kipas merasa bersalah. Namun di perjalanan, mereka malah dihadang oleh Kratumpe. Tentu Kratumpe tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dengan kekuatan yang ia miliki, dia pun langsung menghisap keduanya. Setelah itu Kratumpe langsung pergi ke tempat Siluman Gagak untuk menelan Gajah Tingti. Sementara itu, rombongan Biksu Tong telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum sempat meninggalkan kuil, terdengar suara yang menantang Sun Gokong untuk bertarung. Tidak salah lagi, ini adalah suara dari Kratumpe. Kini mereka baru mengakui kalau ternyata Parkit kecil memang tidak berbohong. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, Sun Gokong masih yakin kalau dia bisa mengalahkan Kratumpe untuk yang ketiga kalinya, sehingga dia menyambut tantangan ini dengan penuh sukacita. Parkit kecil yang telah diusir Sun Gokong kemudian pergi ke Istana Naga Laut Timur untuk menceritakan semuanya kepada Paman Kura-Kura. Ia mengatakan bahwa dia telah memperingatkan Sun Gokong dan yang lainnya. Namun tak ada satupun orang yang percaya dan dia malah diusir. Namun di sisi baiknya, kini dia mengetahui kalau pendekar keenam ternyata adalah Paman Kura-Kura itu sendiri. Sehingga semuanya pun kini memintanya untuk segera pergi membantu Sun Gokong. Ya, karena desakan dari berbagai pihak, dengan terpaksa akhirnya dia pun berangkat. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong yang akan melanjutkan perjalanan dihadang oleh ratusan laba-laba. Dilanjutkan hawa siluman yang sangat pekat serta teriakan Kratumpe yang menantang Sun Gokong untuk bertarung. Sekarang baru terbukti bahwa ternyata Parkit kecil memang tidak berbohong. Namun Sun Gokong tidak gentar sedikit pun. Dia sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Kratumpe untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya tantangan pun ia terima. Dengan sifat angkuhnya, dia masih meremehkan Kratumpe. Menanggapi hal itu, Kratumpe pun mengajukan sebuah taruhan. Jika hari ini dia sampai kalah lagi, maka dia akan bersedia menjadi pelayan Sun Gokong. Namun jika Sun Gokong yang kalah, dia akan menggantikan posisinya. Biksu Tong akan menjadi gurunya, serta Patke Wuching menjadi adiknya. Dia yang akan melanjutkan perjalanan ke barat, dan Sun Gokong harus kembali ke Gunung Wako. Namun Sun Gokong tidak menanggapinya dengan serius. Ia meremehkannya dan terus meledeknya. Hingga pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan, Sun Gokong dikejutkan dengan tinju siluman kerbau. Belum cukup dengan hal itu, tendangan Gajah Tingti pun langsung mengarah ke tubuhnya. Dilanjutkan oleh serangan kipas malam yang langsung menghempaskan mereka semua. Sekarang kesombongan Sun Gokong pun mulai luntur. Sesuai dengan apa yang diramalkan, kini Kratumpe telah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam kondisi seperti ini, mereka cuma bisa berlari untuk menghindari kejaran Kratumpe. Namun sialnya, tiba-tiba jalan mereka ditutup oleh sebuah gunung. Dan ketika mereka mencoba memutar arah, jalan mereka juga dihalangi oleh danau yang tiba-tiba muncul. Mereka pun menjadi panik karena ini semua pasti ulah dari Kratumpe. Sementara itu, Kratumpe sudah bersiap dengan bendera pengubah cuacanya. Dan seketika, cuaca di tempat Sun Gokong pun mulai berubah. Badai salju tiba-tiba muncul dan suhu di sana menjadi sangat dingin. Tidak ingin gurunya mati kedinginan, Sun Gokong pun mengubah wujudnya menjadi sebuah rumah yang hangat. Namun ia tidak bisa lama mempertahankan wujudnya karena kondisinya memang sedang terluka. Menyaksikan hal itu, Kratumpe pun malah semakin bersemangat untuk melanjutkan permainannya. Matahari tiba-tiba semakin membesar dan seketika badai salju berubah menjadi gurun yang sangat panas. Tentu Biksu Tong yang cuma manusia biasa tidak akan tahan dengan
suhu sepanas ini. Merasa tidak punya pilihan lain, Sun Gokong pun pergi untuk meminta bantuan kepada Dewi Kuan Im. Namun nampaknya tempat Dewi Kuan Im terlalu jauh bagi Sun Gokong yang sedang terluka, sehingga pada akhirnya Wu Qinglah yang berangkat mencari Dewi Kuan Im. Sementara itu, Keratumpe tengah bersantai bersama siluman lainnya. Ia menunggu rombongan Biksu Tong menyerah dengan sukarela dan meminta ampunannya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Dewi Kuan Im sedang berangkat untuk menghadiri suatu pertemuan. Ternyata ini adalah pertemuan dari para Buddha di Kuilayin yang rutin diadakan 500 tahun sekali. Padahal di sisi lain, Wu Qing tengah berlari sekuat tenaga untuk datang ke tempatnya. Dan benar saja, di sana cuma ada seorang pelayan Dewi Kuan Im. Meskipun Wu Qing memohon hingga bersujud, namun ia tetap mengatakan bahwa untuk saat ini dia tidak bisa menemui Dewi Kuan Im. Namun Wu Qing tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah kuil Dewi Kuan Im. Di sana dia berdoa setulus hati agar Dewi Kuan Im bersedia untuk menolongnya. Dia berdoa sampai pagi, namun tidak mendapatkan respon sedikit pun. Dengan keluguan yang ia miliki, dia pun berniat untuk membawa patung itu ke tempat gurunya. Meskipun hal ini terlihat konyol, tapi ketulusan dan kesungguhannya tidak main-main. Yang ada di dalam kepalanya cuma satu, yaitu dia harus menyelamatkan gurunya. Namun ketika dia sedang beristirahat di sebuah tebing, patung itu melekat di tanah sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Nampaknya kali ini Dewi Kuan Im benar-benar tidak bisa membantu. Meskipun Wu Qing terus memohon dan bersujud, namun itu semua sia-sia. Akhirnya Wu Qing pun kembali dengan tangan kosong. Kini tidak ada jalan lain selain menyerah agar mereka semua bisa tetap hidup. Sun Gokong berencana mundur dan akan kembali bertarung dengan Keratumpe setelah kekuatannya pulih. Tentu berarti mereka semua harus berbohong. Namun masalahnya, bukankah biksu tidak boleh berbohong? Sehingga kini mereka berusaha meyakinkan gurunya kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya Biksu Tong pun setuju dengan rencana muridnya. Mereka semua menyerah dan mengakui kekalahannya. Sehingga hal ini berarti posisi Sun Gokong akan tergantikan oleh Keratumpe. Namun sebelum pergi, Sun Gokong mengajukan beberapa permintaan. Keratumpe harus benar-benar mengantar mereka ke barat dan memperlakukan mereka dengan baik di sepanjang perjalanan. Lalu Keratumpe juga harus bersedia untuk mengeluarkan semua orang yang telah ia telan. Keratumpe setuju, namun dia tidak lantas membiarkan Sun Gokong pergi begitu saja. Mengingat kekuatannya dulu pernah dimusnahkan, kini dia pun menginginkan Sun Gokong merasakan hal yang sama. Oleh karena itu dia menyuruh Patkai membantunya untuk memusnahkan seluruh kekuatan Sun Gokong. Terjadilah kepanikan di antara mereka, karena hal ini sudah jelas-jelas berada di luar rencana. Bagaimana Sun Gokong bisa kembali melawan Keratumpe kalau seluruh kekuatannya akan dimusnahkan? Tidak ada yang bisa Biksu Tong lakukan selain menyaksikan pengorbanan murid-muridnya yang begitu besar. Dan untuk terakhir kalinya, Patkai pun bertanya kepada Sun Gokong apakah ini benar-benar serius. Sun Gokong kembali meyakinkan kalau dirinya tidak akan apa-apa. Hingga pada akhirnya, pukulan demi pukulan pun Patkai lakukan demi untuk memusnahkan ke-72 sihir Sun Gokong. Setelah seluruh kekuatannya lenyap, kini giliran Keratumpe yang memenuhi janjinya. Dia benar-benar menepati janjinya dengan mengeluarkan seluruh orang yang telah dia telan. Namun ia menolak mengeluarkan Tingti karena sesuai janjinya, dia hanya mengeluarkan orang yang ia telan. Sedangkan Tingti adalah binatang suci, sehingga dia tidak masuk dalam hitungan. Kini siluman gagak pun cuma bisa meratapi kepergian dari hewan peliharaannya tersebut. Gumoong berusaha meyakinkan kedua istrinya kalau mulai sekarang mereka harus berlatih keras. Karena setelah kekuatan Sun Gokong pulih, mereka akan kembali bergabung untuk mengalahkan Keratumpe. Sementara itu, Sun Gokong dalam perjalanan untuk kembali ke Gunung Huako. Karena kekuatannya telah lenyap, kini tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki. Namun sialnya, di perjalanan dia bertemu dengan segerombolan siluman. Ia pun dihajar habis-habisan tanpa bisa memberikan perlawanan. Untunglah beberapa saat kemudian, parkit kecil datang bersama paman kura-kura. Mereka pun menolong Sun Gokong dan berhasil mengusir para siluman tersebut. Diajaklah Sun Gokong ke istana kura-kura. Sembari menyembuhkan lukanya, dia pun menceritakan semuanya mengenai kekalahannya dengan Keratumpe dan kini seluruh kekuatannya telah dimusnahkan. Namun Gokong masih yakin kalau para dewa di Kayangan bisa membantunya untuk memulihkan seluruh kekuatannya. Kemudian dia meminta kepada paman kura-kura agar membawanya ke Kayangan. Namun paman kura-kura menolaknya dengan alasan hal itu melanggar peraturan. Lalu dia memberikan solusi yang lain dengan memberikan Sun Gokong sebuah tangga penembus Kayangan. Dengan menggunakan tangga ini, maka Sun Gokong akan tiba di Istana Langit. Dengan penuh susah payah, naiklah Sun Gokong menggunakan tangga tersebut. Namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ternyata tangga ini hanya sanggup membawanya ke langit lapis ketiga. Tentu masih dibutuhkan beberapa lapis lagi agar dia bisa mencapai Istana Langit. Setelah kembali, Sun Gokong pun menceritakan semua kekesalannya kepada parkit kecil. Kemudian mereka menerobos ke gudang senjata milik paman kura-kura untuk mencari benda pusaka lainnya. Sun Gokong kemudian menemukan benda bagus, yaitu anak panah penembus langit. Dengan anak panah ini, dia pun sanggup mengirimkan surat ke Istana Langit. Kemudian surat pun dikirim yang berisi mengenai keluh kesah Sun Gokong. Namun sialnya, surat itu malah ditangkap oleh Dewa Erlang. Padahal di bumi, Sun Gokong tengah menunggu balasan surat dari teman-teman dewanya. Percuma saja ditunggu, karena Dewa Erlang pasti tidak akan menyampaikan pesan itu. Kemudian paman kura-kura muncul bersama seluruh keluarganya. Lalu Sun Gokong meluapkan emosinya dengan mengatakan kalau tangga yang ia pinjamkan sama sekali tidak berguna. Kini semuanya pun mendesaknya agar bersedia membantu Sun Gokong.
Singkat cerita, dengan terpaksa, akhirnya dia bersedia untuk membantu Sun Gokong. Namun di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh Dewa Erlang. Lalu dia meledek Sun Gokong dengan membacakan surat yang telah Sun Gokong kirimkan. Setelah puas meledeknya, kemudian dia memukul Sun Gokong hingga kembali jatuh ke bumi. Akhirnya Perdana Menteri Kura-Kura setuju untuk membantu Sun Gokong. Namun sialnya, mereka malah dihadang oleh Dewa Erlang. Dewa Erlang menghentikan mereka dengan alasan bahwa menerobos Istana Langit tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Dia malah meledek Sun Gokong dengan membacakan surat yang telah ia tangkap. Ia juga mengatakan bahwa akhirnya datang suatu hari di mana Sun Gokong berhasil ditaklukkan siluman. Alih-alih membantu, dia malah memukul Sun Gokong hingga kembali terjatuh ke bumi. Di sisi lain, Kratumpe tengah menikmati kemenangannya. Berniat melanjutkan misi ke barat, dia pun bertanya kepada Patkai, kita kurang melewati berapa rintangan lagi? Tentu dengan senyum palsu di wajahnya, Patkai lalu menjawab bahwa kita telah melewati setengahnya. Ya, pokoknya di sini Patkai sangat berusaha untuk menjilat Kratumpe. Di tengah pembicaraan mereka, Kratumpe merasa haus dan menyuruh mereka untuk mengambilkan air. Terjadilah perdebatan antara Patkai dan Dewa Alis Kuning mengenai siapa yang disuruh. Karena merasa jengkel, Kratumpe pun akhirnya menyuruh keduanya. Bahkan setelah sampai sungai, mereka masih melanjutkan perdebatannya. Di tengah cekcok mereka, Patkai pun keceplosan. Ia mengatakan bahwa dia sangat kesal karena terjebak dengan rombongan siluman. Tentu itu adalah kalimat yang kasar, dan jika Kratumpe mengetahui hal itu, maka dia pasti akan marah besar. Akhirnya terjadilah balap lari di antara keduanya. Patkai yang menang, dan dia berhasil menemui Kratumpe terlebih dahulu. Kemudian dia menjelaskan bahwa tadi pas di sungai, Dewa Alis Kuning menjelek-jelekan Kratumpe. Bahkan setelah Dewa Alis Kuning datang, Patkai masih menguasai pembicaraan. Hingga tiba-tiba Kratumpe mengeluarkan sebuah wajan berisi minyak panas. Kemudian dia mengatakan bahwa siluman tidak akan menggoreng sesama siluman. Ternyata secara diam-diam, Kratumpe terus mengawasi mereka, sehingga dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tidak kehabisan akal, Patkai pun mengatakan kalau kita semua memang siluman. Wuching dulu adalah siluman sungai, dan dia sendiri adalah siluman babi. Kratumpe lalu mengatakan kalau memang demikian, maka untuk seterusnya, kalian harus berperilaku seperti siluman. Malam harinya, Patkai mulai mengajari Wuching bagaimana bertingkah seperti siluman. Dengan dalil mencari keselamatan, mereka harus menuruti semua kemauan Kratumpe. Setidaknya, sampai kekuatan Sun Gokong pulih, kemudian datang menyelamatkan mereka. Ya, meskipun sulit, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Besoknya, mereka melanjutkan perjalanan dengan bertingkah seperti siluman. Tentu sangat konyol melihat sikap mereka yang sangat tidak natural. Melewati medan yang sulit, mereka pun memutuskan untuk bertanya kepada Dewa Bumi. Tentu dengan masih gaya silumannya, Patkai pun bertanya kepada Dewa Bumi dengan membentak-bentak. Ia mengancam tidak akan segan memukul kalau Dewa Bumi tidak juga bicara. Namun Dewa Bumi malah menggodanya, karena dia yakin Patkai tidak akan benar-benar memukulnya. Di luar dugaan, ternyata mereka benar-benar menghajar Dewa Bumi. Tentu hal ini berdasarkan arahan dari si Kratumpe. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dewa Bumi, Kratumpe memutuskan untuk beristirahat. Di sisi lain, Patkai dan Wuching merasa sangat bersalah dan mereka berharap tidak bertemu dewa lagi. Namun selang beberapa waktu, Yuelo datang mengunjungi mereka. Patkai berusaha mengusirnya karena dia tidak ingin tragedi Dewa Bumi terjadi lagi. Namun mereka terlambat. Melihat Yuelo sang dewa jodoh datang, Kratumpe pun langsung memberikan perintah untuk meringkusnya. Diikatlah Yuelo menggunakan benang merah. Kemudian Kratumpe memaksanya untuk bicara mengenai kisah cintanya dengan Ratu Siluman Ular. Tentu Yuelo tidak mau bicara karena menurutnya ini adalah rahasia langit. Patkai pun meyakinkannya untuk bicara karena sekarang nyawanya sedang terancam. Dengan alasan yang sama, Biksu Tong pun juga mendesaknya agar bicara. Sampai akhirnya Yuelo menurutinya dengan mengatakan kalau Kratumpe dengan Ratu Siluman Ular tidak akan pernah bisa bersatu. Dengan panik Patkai mengatakan bahwa itu semua pasti masih bisa diubah. Sementara itu, kabar mengenai Kratumpe yang telah berhasil menaklukkan Sun Gokong akhirnya sampai di telinga Ratu Siluman Ular. Mendengar kabar gembira itu, Ratu Siluman pun langsung menghias isi ruangan sebagai persiapan untuk pernikahannya nanti ketika Kratumpe telah kembali. Kita kembali ke tempat Biksu Tong. Karena banyak menyakiti dewa, kini mereka pun merasa bersalah. Namun memang inilah yang harus mereka lakukan untuk menunggu Sun Gokong pulih, kemudian datang menyelamatkan mereka. Dan untuk menghibur diri, mereka pun menggunakan cermin sakti untuk melihat perkembangan Sun Gokong.
Namun mereka sangat kecewa karena melihat Sun Gokong tidak memiliki keseriusan dalam berlatih dan cuma terkesan seperti hanya bermain-main. Padahal di tempat lain, Gumoong dengan para istrinya sedang berlatih keras dalam rangka mengalahkan Kratumpe. Sementara itu, Kratumpe tengah mempertunjukkan tendangan Gajah Tingti yang baru saja ia sempurnakan. Namun ketika diamati lebih dekat, ternyata terdapat sebuah bekas luka di telapak kaki Tingti. Melihat hal itu, Kratumpe pun merasa sangat heran, karena menurutnya Gajah Tingti adalah binatang suci yang sangat kuat sehingga tidak mungkin terluka. Akhirnya Biksu Tong pun mulai angkat bicara. Ia mulai menceritakan mengenai kisah di balik bekas luka tersebut. Pada zaman dahulu kala, gajah adalah raja hutan, di mana tidak ada jenis binatang lain yang sanggup menandinginya. Namun tidak lama setelah itu, gelar sebagai raja hutan diambil alih oleh singa. Karena singa sangat kuat, sehingga lebih berkuasa. Menanggapi hal ini, salah seekor gajah mengubah wujudnya, kemudian pergi ke kuil lain untuk meminta saran kepada Buddha Rulai. Kemudian Buddha Rulai malah menyuruhnya untuk meminta saran kepada seorang penebang kayu. Singkat cerita, dia berhasil menemui penebang kayu di sebuah hutan. Namun ternyata si penebang kayu adalah orang yang bisu, sehingga dia memberikan saran melalui gerakan tubuhnya. Ia menunjuk ke arah langit, menghentakkan kakinya di tanah, terakhir menunjukkan kapak yang selalu ia gunakan. Siluman gajah pun mengartikan kalau dia harus menembus langit dan menembus neraka untuk mencari sebuah senjata. Setelah itu dia menerobos neraka dan berhasil menemukan sepasang senjata yang sangat kuat. Benda inilah yang kini dikenal sebagai Gading Gajah. Namun kejayaan gajah bersama gadingnya tidak bisa bertahan lama, karena gading inilah yang mendorong para pemburu untuk mengincarnya, sehingga banyak gajah yang mati karena gadingnya diambil secara paksa. Tentu menyaksikan hal ini, siluman gajah merasa sangat sedih. Ia pun kini mempertanyakan apakah gading ini membantunya atau justru menghancurkannya. Untuk itulah dia pergi menemui si penebang kayu untuk meminta saran sekali lagi. Berbeda dari sebelumnya, kini ia sudah bisa bicara. Kini ia pun menjelaskan bahwa waktu itu si siluman gajah salah mengartikan. Makna dari menunjuk langit, menginjakkan kaki di bumi, dan memegang senjata ternyata adalah ketika fajar telah tiba, dia sudah menginjakkan kakinya di tanah. Ia sudah siap bekerja dengan kapak yang ia miliki. Ia pun menjelaskan meskipun dia cuma manusia biasa, namun kalau dia giat bekerja, maka seluruh hutan bisa ia tebang. Dan dengan setiap hari mengeruk tanah sedikit demi sedikit, maka sebuah gunung pun bisa ia pindahkan. Kini siluman gajah pun telah mengerti bahwa menjadi orang yang hebat bukan serta-merta menggunakan senjata yang kuat, namun kuncinya adalah pantang menyerah dan terus bekerja keras. Untuk itulah dia segera berangkat ke neraka untuk mengembalikan senjata yang pernah ia curi. Namun sang Buddha malah mengatakan kalau senjata itu telah ternodai, sehingga tidak bisa dikembalikan dan si siluman gajah harus menerima hukumannya. Namun kali ini siluman gajah benar-benar menyesali perbuatannya. Lantas ia mengambil pengait besi yang tajam dan langsung menancapkan ke kakinya sebagai bentuk penyesalan. Menyaksikan hal itu, sang Buddha pun menjadi terharu. Ia pun mengampuninya dan menobatkannya sebagai hewan yang suci. Dan begitulah kisah Gajah Tingti yang mengandung makna sangat dalam. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa cerita ini sangat cocok dengan Kratumpe. Sifat iri hati siluman gajah terhadap singa membuatnya menjadi buta sehingga menempuh jalan yang salah. Sama halnya dengan Kratumpe yang memiliki sifat iri hati kepada Sun Gokong. Awalnya Kratumpe adalah panglima kera. Ia selalu berbuat baik sehingga pahalanya menjadi berlimpah. Namun karena sifat irinya, dia justru malah terjerumus ke jalan siluman. Tentu hal ini sangat disayangkan. Oleh karena itu, Biksu Tong menyuruhnya untuk meletakkan senjata dan kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya, kata-kata itu masih belum cukup untuk menyentuh hati Kratumpe. Ia masih membenarkan dirinya dan sama sekali tidak merasa bersalah. Di waktu yang bersamaan, Gumoong sedang berlatih keras bersama para istrinya. Selang beberapa waktu, Parkit kecil datang untuk melaporkan kondisi Sun Gokong yang kini sangat menyedihkan. Ia tidak mampu berlatih dan telah kehilangan semangat bertarungnya. Mendengar hal itu, Gumoong pun berniat pergi untuk kembali membangkitkan semangat dari Sun Gokong. Di Gunung Huako terlihat beberapa kera sedang membicarakan Sun Gokong. Mereka mengatakan kalau sekarang Sun Gokong sudah tua dan tidak sekuat dulu lagi. Kini mereka berniat untuk pergi untuk mencari raja yang baru. Namun diam-diam ternyata Sun Gokong mendengarkan pembicaraan mereka. Lantas ia menghampirinya dan mengatakan kalau apa yang mereka katakan itu semuanya benar. Ia sama sekali tidak marah dan mengikhlaskan mereka untuk pergi. Namun ternyata mereka ini adalah jelmaan dari kawan-kawan Sun Gokong yang berniat untuk membangkitkan semangatnya. Selanjutnya, mereka menemui Sun Gokong dengan menyamar sebagai petugas neraka. Mereka mengatakan kalau masa hidup dari Sun Gokong telah berakhir, sehingga hari ini dia harus mati. Mereka juga mengatakan kalau Sun Gokong kini memiliki julukan baru, yaitu Kera Murahan dari Gunung Huako. Tidak berbeda dari sebelumnya, kali ini Sun Gokong juga sama sekali tidak marah. Dengan ikhlas dia menerimanya, kemudian berpamitan dengan para anak buahnya. Mereka lalu kembali ke wujud semula dan memarahi Sun Gokong. Sun Gokong pun tidak menyangkal kalau sekarang keadaannya memang sudah sangat menyedihkan. Sebenarnya dia sangat ingin pergi menyelamatkan gurunya, namun kali ini dia benar-benar sudah tidak berdaya.
Padahal di sisi lain, Patke dan yang lainnya masih berharap kalau Sun Gokong akan datang menyelamatkannya. Lalu mereka menggunakan cermin sakti untuk melihat perkembangan dari Sun Gokong. Namun lagi-lagi mereka hanya melihat Sun Gokong sedang bermain-main. Patke lalu kesal dan tidak ingin melihat lagi. Akan tetapi Wuching berusaha meyakinkannya kalau setelah bermain-main pasti Sun Gokong akan berlatih keras. Namun ketika dilihat lagi, yang keluar malah wajah si Kratumpe. Mereka pun menjadi panik karena ternyata Kratumpe sudah mengetahui rencana mereka. Setelah mengetahui semuanya, kini Kratumpe pun mengubah rencananya. Alih-alih mengambil kitab suci, kini pun dia berniat untuk membawa mereka ke negeri siluman. Malam harinya, mereka diikat seperti tawanan. Kemudian seekor siluman burung menghampiri mereka dan mengatakan kalau dirinya adalah teman dari siluman gagak. Kemudian Patke menjelaskan kalau rencananya sudah diketahui oleh Kratumpe. Kemudian Patke menyuruhnya untuk memberitahukan ini semua ke siluman kerbau dan mengatakan kalau kita semua akan bertemu di simpang 3 negeri siluman. Kita semua akan bersatu demi mengalahkan si Kratumpe. Sementara itu, di atas sebuah tebing terlihat Sun Gokong yang tengah meratapi nasibnya yang menyedihkan. Kemudian Toya Sakti menghampirinya dan menunjukkan kalau gurunya kini sedang butuh bantuannya. Kemudian Toya Sakti mengajak untuk menyelamatkan gurunya, namun itu sia-sia karena Sun Gokong kini benar-benar sudah tidak berdaya. Kemudian Toya Sakti menyeretnya untuk membawanya ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah dunia kehampaan. Ini adalah tempat di mana Sun Gokong berlatih 72 sihir mengubah wujudnya. Di sana dia bertemu dengan beruang hitam yang dulu pernah membantunya dalam berlatih. Setelah menerima pesan dari Cupatkai, Gumoong datang ke Gunung Huako untuk mencari Sun Gokong. Namun tentu saja dia tidak ada di sana. Berniat pergi tanpa Sun Gokong, ia lalu menyuruh partit kecil untuk mengajak Perdana Menteri Kura-Kura. Kita semua akan bertemu di simpang 3 negeri siluman. Di waktu yang bersamaan, Ratu Siluman mendengar bahwa kini Kratumpe sudah mengubah rencananya. Ia sudah tidak berniat untuk mengambil kitab suci dan kini tengah dalam perjalanan untuk menuju negeri siluman. Sementara itu, Gumoong dan para istrinya sudah bersiap di simpang 3 negeri siluman. Selang beberapa waktu, Kratumpe muncul bersama rombongan Biksu Tong. Kemudian terjadi sebuah insiden di mana Kratumpe berniat untuk membunuh Wuching. Untunglah Gumoong segera bertindak dengan tinju kerbaunya. Namun kemenangan mereka cuma sesaat karena kemudian Kratumpe datang bersama kaki tingtinya. Tak ada satupun yang dapat menandinginya sehingga kini mereka berlari dan bertemu dengan Perdana Menteri Kura-Kura. Kini semuanya pun bersembunyi di balik cangkang Perdana Menteri Kura-Kura untuk menghindari injakan dari kaki Tingti. Sementara itu, kini Sun Gokong sudah menguasai 72 sihirnya kembali. Lalu ia pun langsung bergegas untuk pergi menyelamatkan gurunya. Namun di sisi lain, injakan demi injakan terus Kratumpe lakukan demi menghancurkan cangkang kura-kura. Hingga cangkang kura-kura mencapai batasnya dan akan hancur dengan injakan sekali lagi. Untunglah Sun Gokong tiba di waktu yang tepat. Namun kehadirannya tidak lantas langsung membuat keadaan menjadi berbalik. Meskipun mereka semua telah bergabung, namun nampaknya Kratumpe masih terlalu kuat. Ditambah lagi, kini Perdana Menteri Kura-Kura tengah terluka parah sehingga dia sama sekali tidak bisa membantu. Kemudian Wuching teringat kalau di telapak kaki Tingti terdapat sebuah bekas luka, sehingga ada kemungkinan itulah yang menjadi titik terlemahnya. Namun masalahnya Kratumpe juga mendengar hal itu, sehingga kini ia pun enggan untuk mengangkat kakinya. Dalam usahanya, Sun Gokong pun malah kena tendangan sehingga kini dia terpental jauh. Namun setelah itu Toya Sakti memberinya ide cemerlang, yaitu dengan melancarkan serangan dari bawah tanah. Karena kesombongannya, Kratumpe menjadi lengah. Akhirnya Sun Gokong pun berhasil menancapkan Toya Sakti ke telapak kaki Kratumpe. Tidak cuma seluruh kekuatannya lenyap, namun dia juga terluka parah. Sun Gokong merasa kasihan sehingga dia membiarkannya untuk pergi. Salah seorang siluman yang menyaksikan hal itu segera melaporkannya ke tempat Ratu Siluman Ular. Tentu Ratu Siluman sangat terkejut dan langsung pergi ke lokasi. Di bawah sebuah pohon terlihat Kratumpe yang sudah tidak berdaya. Dengan dipenuhi derai air mata, Ratu Siluman Ular langsung pergi menemuinya. Di akhir hayatnya, Kratumpe mengucapkan kata-kata terakhir. Ia meminta kepada Ratu Siluman untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong. Dengan kesedihan yang amat mendalam, Ratu Siluman Ular menggendong Kratumpe ke negeri siluman. Kini dia pun bersumpah untuk membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong suatu hari nanti. Sementara itu, rombongan Biksu Tong tengah berpamitan kepada Gumoong dan para istrinya untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Perdana Menteri Kura-Kura kembali hidup damai bersama keluarganya. Yang kasihan parkit kecil karena dia harus mengubur perasaannya kepada Sun Gokong dalam-dalam. Dari dulu memang beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Pada bonus scene kali ini, kita akan menceritakan mengenai kisah Cupatkai alias Panglima Tianfeng.
Seperti yang kita ketahui bahwa Cupatkai awalnya adalah dewa di kayangan. Dia dihukum turun ke bumi karena masalah asmaranya. Namun ia kembali diberi kesempatan melalui misi ke barat untuk mengambil kitab suci. Di rombongannya, dia adalah orang terkuat kedua setelah Sun Gokong. Meskipun terlihat jarang memenangkan suatu pertarungan, namun nyatanya dia cukup kuat untuk menangani siluman-siluman biasa. Hal ini terlihat di episode Kera Loki. Di atas sebuah kapal, dia cukup sukses untuk mengalahkan ketiga siluman sendirian. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Suatu hari muncul monster kera raksasa yang membuat kekacauan di bumi. Menanggapi hal ini, Kaisar Langit memerintahkan para dewa untuk segera meringkusnya. Sebenarnya Dewa Erlang berniat untuk berangkat, namun dari belakang Tianfeng lebih dulu mengajukan diri. Ia pun pergi dan bertarung mati-matian dengan monster kera raksasa. Beruntung ia dapat memotong ekornya sehingga monster itu kini berubah menjadi kera kecil yang tak berdaya. Setelah kembali ke kayangan, dia pun mendapatkan penghargaan dari Kaisar Langit. Namun ini semua adalah awal dari penderitaannya. Kemudian dia jatuh cinta kepada Dewi Bulan yang bernama Chang'e. Namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Chang'e lebih menyukai Wukong. Karena cinta jugalah Tianfeng melanggar aturan langit. Ia pun dihukum untuk menjalani 1000 macam siksaan cinta. Lalu Tianfeng mulai menjalani hari-harinya dengan berbagai macam kisah cinta yang tragis. Hingga suatu hari dia membuat kekacauan di akhirat. Dan secara tidak sengaja dia pun terjatuh di lubang reinkarnasi khusus hewan. Akibatnya dia terlahir sebagai manusia setengah babi. Tianfeng yang kini sudah beranjak dewasa membuat banyak warga resah. Mereka pun menyeretnya dan hendak membakarnya. Untunglah Dewi Kuan Im muncul dan menyelamatkannya. Ia pun mengembalikan ingatan serta kekuatan Tianfeng. Lalu Dewi Kuan Im mengatakan kalau kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat. Jika Tianfeng bersedia menjadi muridnya, maka ia akan terbebas dari penderitaan dan dapat menjadi dewa kembali. Dan tentu Tianfeng bersedia. Dalam penantiannya, Tianfeng jatuh cinta kepada manusia. Ia menikahinya dan hidup bahagia. Sampai dia bertemu Sun Gokong dan dihajar hingga kembali ke wujud semula. Melihat suaminya pulang dengan wajah yang mengerikan, sang istri pun terkena serangan jantung dan mati seketika. Dengan emosi yang membara, kini dia pun berniat balas dendam kepada Sun Gokong. Namun tentu saja Sun Gokong dapat meringkusnya dengan sangat mudah. Kemudian Dewi Kuan Im muncul dan menyuruh Tianfeng untuk ikut dalam misi ke barat. Tianfeng setuju, namun dia memiliki satu permintaan. Ia meminta agar istrinya bisa dihidupkan kembali. Dewi Kuan Im pun bersedia untuk menghidupkannya, namun ia akan menghapus ingatannya mengenai Tianfeng. Sebelum pergi, Tianfeng menemui istrinya untuk terakhir kalinya. Tentu dengan ingatan yang telah terhapus, ia sama sekali tidak mengenal orang di depannya. Tianfeng lalu memberikannya sebuah hadiah, yaitu seekor kupu-kupu. Karena saat masih menjadi suami istri, mereka sering menghabiskan waktu berdua untuk menangkap kupu-kupu. Kemudian Tianfeng pun berangkat, dan mulai sekarang dia akan lebih dikenal dengan nama Cupatkai. Namun perjalanan tidak berjalan mulus. Di sepanjang perjalanan, Patkai sering berselisih dengan Sun Gokong. Hingga pada puncaknya, mereka pun dipecah oleh siluman tengkorak putih. Patkai pun turut serta untuk mendorong gurunya supaya segera mengusir Sun Gokong. Rasa saling membenci mereka pun semakin terlihat ketika Sun Gokong berpesan kepada Wuqing supaya berhati-hati dengan Cupatkai. Karena menurutnya, Cupatkai adalah orang yang sangat licik. Dan benar saja, setelah Sun Gokong diusir, Cupatkai jatuh cinta kepada seorang tuan putri. Ia lalu memalsukan kematiannya karena dia berniat untuk menjadi menantu raja. Hingga siluman tengkorak datang dan membunuh semua orang di kerajaan, termasuk gurunya sendiri. Bahkan setelah itu, secara tidak sengaja, dia pun membunuh Wuqing dengan tangannya sendiri. Diliputi rasa bersalah yang begitu besar, Cupatkai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Untunglah kuda putih mencegahnya dan mengatakan bahwa gurunya masih hidup. Ia juga meminta agar Cupatkai pergi untuk meminta bantuan kepada Sun Gokong. Lalu dia pergi ke Gunung Huako dan menceritakan semuanya kepada Sun Gokong. Dia juga meminta maaf dan bersedia dihukum setelah gurunya diselamatkan. Singkat cerita, siluman berhasil dikalahkan dan Dewi Kuan Im bersedia untuk menghidupkan Wuqing kembali. Setelah peristiwa ini, Cupatkai pun menjadi bersungguh-sungguh untuk mendedikasikan dirinya dalam perjalanan ke barat. Juga setelah peristiwa ini, hubungan persaudaraan mereka kini menjadi semakin kuat. Tidak ada lagi saling membenci dan kini mereka lebih sering untuk menghabiskan waktu bersama. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, mereka saling menguatkan satu sama lain. Hingga pernah suatu hari, Biksu Tong sangat marah kepada Sun Gokong. Ia mengusirnya dan sama sekali tidak ingin bicara. Namun secara sukarela, Patkai pun turut menerima hukuman. Bersama Wuqing ia menemani Sun Gokong untuk berdoa di depan kuil sepanjang hari dan berharap bahwa gurunya bisa memaafkan kakak perguruannya tersebut.
Juga pernah suatu ketika Sun Gokong berniat untuk meninggalkan rombongan. Ia membuat suatu kesalahan yang begitu besar sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak pantas menjadi Buddha. Namun dengan tegas Chupatke mengatakan kalau Sun Gokong tidak pergi, maka dia juga tidak akan pergi. Kalau jadi Buddha harus sama-sama, maka dihukum pun juga harus sama-sama. Singkat cerita, mereka berhasil melewati rintangan ini dan berhasil sampai di kuil lain. Buddha Rulai lalu mengangkat Chupatke sebagai Buddha gembira yang selama ini selalu ia inginkan. Dan itu tadi adalah cerita Chupatkai. Untuk bonusin selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar karakter siapa yang ingin saya bahas. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.